Bab ke-360. Dasha diantar oleh Pak Didan, sopir pribadi keluarganya. Ketika ia harus melangkah keluar dari mobil, rasanya berat sekali. Tapi hal yang lebih membuat Dasha berat adalah membuat orang tuanya tahu tentang masalahnya. Dasha sangat yakin kalau sang papa pasti akan menyeret kasus ini sampai ke ranah hukum, dan Dasha yakin kalau hal itu akan semakin membuat citranya menjadi buruk di mata para mahasiswa lainnya. Ketika sedang dirundung masalah, otak memang seringkali menjadi buntu dan sulit untuk berpikiran terbuka. "Non, kita udah nyampe loh," ucap Didan agak keheranan karena setelah beberapa menit, dia masih menunggu Dasha untuk turun dari mobil. "Iya, Pak. Tahu kok." Tukas Dasha dengan mimik muka penuh rasa ragu serta segan. "Apa perlu Pak Didan antri Non Dasha sampai ke dalam? Sampai ke area parkir kampus?" "Gak usah. Makasih ya, Pak." Tolak Dasha lalu ia pun segera turun dari mobil dan siap untuk menjelang hari yang berat. Dasha sudah berpamitan dan melangkah melewati gerbang utama kampus. Pikirannya tidak fokus melabur kemana-mana. Bagaimana kalau ia berpapasan lagi dengan Les dan kawan-kawannya? Atau dengan orang yang mengumpat Dasha di kantin waktu itu? Atau dengan Aldi? Atau dengan siapapun yang merasa puas dengan aksi penamparan 2 hari yang lalu? Melangkah lurus ke kelas, duduk nunggu dosen datang, selesai, pulang. Gumam Dasha sambil melangkah tanpa lihat kanan-kiri. Dasha berjalan sambil menundukkan kepala karena ia tak ingin bertatap muka dengan siapapun. "Pagi, Sha." "Hai." "Hai, Dasha. Kemarin kemana? Kok nggak masuk kuliah?" Tiba-tiba, beberapa orang menyapa dengan hangat. Dasha pun sampai heran, karena saat kejadian di kantin, tak ada seorang pun teman yang sudi membelanya. "Tadi Liz nyariin kamu. Belum lama loh, sekarang dia nggak tahu kemana," ucap temannya Dasha lagi. Hati Dasha semakin gentar. Baru juga berani untuk ngampus lagi hari ini, malah sudah dicari lagi oleh si pembuli. "Liz nyariin aku lagi. Mau apa ya?" tanya Dasha dengan wajah penuh ketakutan. "Katanya sih mau minta maaf." "Hah? Minta maaf? Apa ya?" Dasha semakin terkejut karena niat Liz untuk minta maaf adalah hal yang sama sekali tidak terbayangkan olehnya. "Katanya begitu. Kamu sih datangnya telat. Yang aku tahu, tadi ada keluarganya Liz ke sini. Juga ada orang misterius yang belum diketahui dia itu siapa. Yang pasti, orang itu yang menuntut Liz sama keluarganya buat minta maaf sama kamu." Perasaan Dasha semakin dagdeg-dagder. Tak jelas apa yang disampaikan oleh temannya. Siapa yang dimaksud dengan orang misterius itu? "Apa mereka masih ada di sini?" tanya Dasha. "Keluarga Les udah pulang, udah minta maaf sama pihak kampus, juga sama orang yang menuntut Les buat minta maaf. Ajaib banget sih, keluarga si Liz yang digadang-gadang sebagai aparat hukum yang akan kebal hukum, nyatanya malah tunduk ngalah, dan si Liz yang sombongnya udah tingkat alam semesta juga sampai ciut dan siap sedia buat minta maaf sama kamu." Dasha semakin tak mengerti. Apa yang dikatakan temannya terasa tak masuk di kepala. Apa mungkin saat ini Dasha masih tertidur dan keajaiban ini hanya bagian dari bunga tidurnya? "Hai, Princess." Dasha menoleh ketika ada yang menyapa dan memanggilnya dengan sebutan Princess. Dasha spontan menoleh karena dia sangat mengenal suara itu. "Bang Arkan?" Dasha terkejut sampai terpaku di tempatnya berdiri. Fix. Ini memang mimpi. Ini memang cuma mimpi. Liz minta maaf adalah hal yang mustahil, dan kehadiran Arkan di kampus siang ini juga merupakan hal mustahil yang tak mungkin terwujud. Nah, kalau nggak salah, itu dia yang aku maksud sebagai orang misterius itu. Sha! Oh my God! Setelah dilihat jelas dari dekat gini, cakep juga ya orang itu, ucap temannya Dasha dengan girang. Dasha masih terdiam dan terpaku. Dia menatap pada Arkana tanpa berkedip.
Di saat yang sama, orang-orang juga mulai memperhatikan. Terlebih Liz juga muncul dan kehilangan taji setelah mendapat teguran keras dari pihak kampus. "Halo, Dasha?" Sapa Liz yang berdiri di dekat Dasha dan barulah perhatian Dasha teralihkan. Wait! Kata Dasha lalu mencubit lengannya sendiri. Terasa sakit dan dia tidak terbangun. Berarti ini nyata dan bukan mimpi. "Kenapa kamu, Sha? Apa tamparanku waktu itu bikin kamu trauma sampai kamu nyubitin diri sendiri?" Tanya Liz. Dasha kembali menatap ke arah Arkanah. Situasi saat ini memang masih terasa seperti mimpi. Arkanah masih nyata di depan mata. Cubitannya juga terasa sangat sakit. Berarti ini memang bukan hanya sekedar mimpi. Sha, maafin aku ya soal kejadian waktu itu. Bisa-bisanya aku nampar kamu. Waktu itu aku emang lost control, udah kayak orang kesetanan. Maaf sekali lagi, aku harap kamu maafin aku dan gak bawa-bawa ini ke meja hijau. Waktu itu aku koar-koar kalau aku punya keluarga jajaran aparat penegak hukum. Itu emang bener, tapi apa kamu tahu? Pas mereka dikasih tahu soal kejadian aku nampar kamu, aku malah habis dimarahin sama keluarga aku. Sekali lagi, maafin aku ya, Sha. Liz langsung meminta maaf pada Dasha tanpa basa-basi lagi. Begitu banyak pengakuan yang ia tuturkan dalam permintaan maafnya itu. Semua orang sangat tertarik dan tak ingin melewatkan momen. Kapan lagi menyaksikan orang yang ngakunya penguasa kampus tunduk dan menyesal di hadapan Dasha? Dasha malah kebingungan dan matanya masih fokus menatap pada Arkanah. Arkanah terlihat tenang dan tidak tertarik dengan apapun di sekitarnya kecuali tertarik pada satu objek yang ia tatap lamat-lamat saat ini. Yaitu Dasha. Hanya Dasha. Sha, apa aku harus berlutut biar kamu maafin kelakuanku waktu itu? Maafin aku yang udah ngatain kamu sebagai tukang ngadu. Padahal sebenarnya kamu gak pernah ngadu sama siapapun. Bahkan sama keluarga kamu sendiri. Liz masih berceloteh. Dimaafkan gak, sayang? Kalau kamu belum bisa maafkan, biar nanti anak-anak The Wolves yang menyelesaikan sisanya. Kata Arkanah. Jangan Kak. Please, jangan. Mohon Liz pada Arkanah. Ternyata nyali Liz tidak sebesar saat ia membuli Dasha waktu itu. Sekarang Liz terlihat kuyu dan tak memiliki harga diri sama sekali. Kalau aja kamu itu cowok, udah saya ajak duel sekalian. Kata Arkanah begitu marah, tapi Arkanah cukup andal menahan amarahnya sehingga tetap terlihat tenang. Meskipun begitu, lewat sorot mata saja sudah cukup mengintimidasi Liz. Mohon ampun, Kak. Liz masih terlihat memohon pada Arkanah. Orang-orang tambah bengong menyaksikan si pembuli benar-benar lemah dan layu di hadapan Arkanah dan Dasha. Saya akan ampuni kamu, begitu Dasha memaafkan kamu. Tegas Arkanah. Dasha tersenyum bangga, walaupun ada sedikit rasa segan. Dasha takut, pandangan orang akan semakin buruk terhadapnya. Tapi yang pasti, Dasha senang tak terkira karena tahu-tahu kekasihnya muncul dan menuntaskan rasa takut yang menghantui selama beberapa hari ini.